Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan sore yang penuh kemuliaan ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Dan pemirsa, tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari yang penuh mulia ini, Syiar Ramadan kembali menjumpai Anda, dan kali ini dengan tema sabar kunci kemenangan orang yang berpuasa. Dan telah hadir juga bersama kita di tengah-tengah studio kami, yaitu guru kita semua, Ustadz Haji Kemas Mahmud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasanya tetap masih lancar ya Ustadz ya? Alhamdulillah atas pertolongan Allah lancar. Alhamdulillah. Dan saya juga ingin menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Salsabila, Desa Mangkol, Kecamatan Pakalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Gimana kabarnya? Masya Allah, ini ibu-ibu tetap semangat Bu ya di bulan Ramadan di hari ke-5 ini. Kita berharap tetap lancar dan nanti di ujungnya tetap semangat seperti hari ini. Dan saya ingin menyapa juga kawan-kawan dari Hijrah Project. Assalamualaikum kawan-kawan. Tetap sehat ya? Oke. Ustadz, kita Baik. sesuai tema nih Ustadz. Sabar kunci kemenangan orang berpuasa. Ustadz, kenapa sabar ini penting Ustadz dalam ibadah puasa ini? Karena Baik. Ramadan ini kan tidak bisa lepas dari bulan puasa. Bahkan ada masyarakat menyebutnya bulan puasa. Ya. Dan ini kaitannya dengan sabar. Seperti apa Ustadz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkulu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kembali sore hari ini kita bisa berjumpa bersama dengan pemirsa TVRI yang setia, dan tema kita tentang sabar kunci kemenangan orang puasa. Ini pas banget karena sebentar lagi mau berbuka. Sabar, jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman, sabar biar jadi orang yang menang ya. Jadi sabar karena sebentar lagi maghrib ya. Makanya acara yang paling tinggi ratingnya di bulan puasa itu bukan sinetron, tapi azan maghrib. Karena ditunggu-tunggu orang ya. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan, bulan puasa ini bulannya bulan sabar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah mengatakan, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Was-sabri nisful iman. Dan kesabaran itu adalah setengah dari iman. Di iman tuh kalau dia ada seperti dua keping sisi mata uang, satunya sabar, satunya syukur. Tidak akan sempurna keimanan seseorang ketika dia tidak punya dua ini. Makanya orang beriman itu menakjubkan hidupnya kalau dia punya kesabaran, dia punya kesyukuran. Sampai Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban di amril mu'minin. Ajaib, menakjubkan orang beriman itu. In kullu amaluhu khair. Setiap persoalan hidupnya penuh dengan kebaikan. Idza asabathu syarra'u syakar. Ditimpa dengan hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra'u sabar. Kalau ditimpa kesulitan, dia bersabar. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini hanya dimiliki orang beriman. Maka puasa ini setengah dari kesabaran. Karena tidak akan sempurna orang yang berpuasa kecuali dia menyempurnakan kesabarannya dalam menjalankan ibadah puasa. Kita tahu bahwa semua ibadah yang Allah syariatkan itu pasti punya tujuan, pasti. Ya, tidak ada syariat ibadah yang tidak punya tujuan. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, apa sih tujuan sholat? Allah berfirman dalam Quran surah
Al-Isra ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Contohnya salat. Ketika Allah memerintahkan kita zakat, pasti ada tujuan. Bukan hanya ngeluarin zakat doang. Ngapain? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim. Keluarkan dari harta kalian itu untuk mensucikan. Jadi harta untuk sucinya ya zakatin dong. Haji kenapa disuruh haji? Karena haji ini ibadah paling sempurna dalam menyempurnakan keislaman kita. Kenapa haji? Haji yang mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Terus kalau kita disuruh berpuasa, ini apa sih sebenarnya tujuan puasa? Tidaklah Allah memerintahkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bertakwa. Dan orang yang bertakwa punya sifat kesabaran yang luar biasa. Maka tidak akan pernah sempurna sekali lagi puasa seseorang kalau dia tidak menyempurnakan kesabarannya. Nunggu puasa ini, berbuka ini sabar. Kemudian para ulama membagi sabar itu ada 3. Bang Mulyo, sabar itu ada 3. Kita ini kadang-kadang sabar itu identik kalau punya masalah. Sabar, oh. Diuji tidak punya duit, sabar. Suami meninggal, sabar. Hanya kalau ujian-ujian saja. Ya. Padahal sabar itu ada 3 level. Dan sabar paling rendah. Paling rendah itu apa? Sabar ketika menerima ketetapan Allah. Termasuk ketika kena ujian. Itu paling rendah ternyata. Paling rendah itu sabarnya. Apa sabar nomor 2 yang agak tinggi sedikit? Sabar menjaga diri dari kemaksiatan. Karena sabarlah orang tidak mau bermaksiat. Di saat peluang dosa terbuka lebar, dia sabar tidak bermaksiat. Itu sabar tingginya luar biasa. Dan sabar yang paling tinggi di antara semua sabar. Ini ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Sabar yang paling tinggi. Apa dia? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Karena sabar kita mau puasa. Karena sabar kita mau menahan lapar dahaga. Karena sabar kita mau berlelah-lelah beribadah. Karena sabar kita mau sholat. Karena sabar kita mau bangun malam di saat waqumil lail wan nasu niyam, orang lain sedang tidur. Karena sabar. Makanya level sabar paling tinggi adalah sabar dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita jadikan puasa ini bulan untuk menguatkan kesabaran kita. Nanti kalau kita masuk surga mudah-mudahan lewat pintu sabar. Ya. Kurang kencang aminnya, Bu. Amin. Kenapa? Karena sabar ini ada orang ketika dia ketika hidup di dunia, dia wafat, tiba-tiba bangun dari kubur itu dalam proses mudahnya dia langsung masuk surga tanpa hisab. Di antara orang yang masuk surga tanpa hisab siapa? Yang sabar. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dan sesungguhnya hanya kepada orang-orang yang sabar dikaruniakan sesuatu tanpa hisab. Pahalanya tanpa batas. Makanya tidak ada orang yang benar imannya akan mengatakan sabar itu ada batasnya. Enggak. Dalam Quran sabar tidak ada batasnya. Makin dia bersabar makin besar karunia Allah. Yang ada batasnya token listrik di rumah. Sama pulsa kita. Itu ada batasnya. Tapi kalau sabar tidak ada batasnya. Makin sabar, makin besar pahala yang Allah berikan. Dan puasa ini menguatkan kita semua biar kita bersabar. Bayangkan, kita bisa makan di luar bulan lain, makan tuh halal, boleh. Tapi di bulan ini tidak boleh makan. Sampai berbuka, sabar kita menjaga itu. Betapa istimewanya syariat ini, biar kita menahan diri kita sebagaimana makna sabar sendiri. Sabar itu, asal katanya as-sabr, itu artinya menahan diri. Nahan. Makanya orang yang tidak mudah marah itu orang sabar. Laisa syadid, bukanlah orang yang kuat bisyura'ah, orang yang menang gulat. Innama syadid alladzi yamliku nafsuhu indal ghadab. Orang yang paling kuat itu sebenarnya yang mampu menahan dirinya ketika lagi marah. Makanya ibu-ibu paling sabar tuh paling tenang dia, narik napas, jangan langsung marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu zikirnya orang lagi sabar. Lagi marah tuh zikirnya a'udzubillah, jangan salah. Tapi a'udzubillah itu digunakan kalau kita mau marah. Karena pintu masuknya syaitan itu ketika marah. Pintu paling cepat. Orang kalau sudah marah itu Bunda, direkam, dia tidak sadar. Kadang-kala pas diputar rekamannya,
Saya ngomong begini ya, saking hilang sepertiganya akal. Makanya ketika kita puasa, kita menahan biar tidak mudah marah. Tarik nafas, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asal pelan-pelan ucapnya. Jangan di depan suami tengah marah. A'udzubillahi minasyaiton. Itu menghina suami. Ya sebutnya suami syaiton, bahaya. Jadi masalah baru. Maka dari itu, sabar. Sabar bukanlah orang yang mudah bisa melakukan. Sabar ini, yang namanya sabar ini adalah pelajaran tanpa henti. Ujiannya mendadak. Kadangkala datangnya tiba-tiba. Ngetes sabar kita. Makanya pahala sabar, wabil khusus ketika puasa, diberikan kepada mereka-mereka yang tanpa batas nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Oke, luar biasa. Ustaz, tadi saya ingin tertarik ada 3 jenis sabar, Ustaz. Ya. Ada sabar yang kita menjaga kemaksiatan tadi, ini sabar yang paling tinggi, dan paling rendah adalah sabar atas ketetapan Allah. Ya. Saya pengen tahu yang tengah-tengahnya sabar apa nih, Ustaz? Yang tengah-tengah itu justru adalah sabar ketika kita menjaga diri dari kemaksiatan, tidak bermaksiat. Yang paling tingginya sabar dalam ketaatan. Jadi yang paling tinggi itu sabar dalam ketaatan. Itu yang paling berat. Istiqomah. Betul. Yang paling berat itu istiqomah, Bang Mulyo. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pahalanya surga. Kalau pahalanya mesin cuci, kipas angin, itu bukan istiqomah, istirahat namanya. Sabar yang paling berat itu adalah dalam ketaatan kepada Allah. Makanya yang paling berat itu adalah menjaga ketaatan. Hari ini dia soleh, belum tentu dia mati dalam keadaan soleh. Hari ini dia taat, belum tentu dia mati dalam keadaan taat. Maka doa yang paling afdol dalam menjaga keimanan kita adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, kadang sabar, kadang tidak, kadang sabar, kadang marah. Tetapkan hati ini ya Allah untuk tetap di atas agamamu. Minta kesabaran, minta kekuatan iman. Jadi sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan. Karena sabarlah kita mau ya menjadi orang yang dicintai Allah. Mau sholat, mau puasa. Kalau orang tidak punya kesabaran dalam ketaatan, mereka mudah hari ini, maaf, di siang bolong mereka tidak puasa. Orang sibuk berpuasa, dia tidak puasa. Padahal kalau puasa ini, maaf ya, kalau punya anak kecil, ada anak 5 tahun sudah full puasanya. Ya. Sementara hari ini betapa banyak orang yang besar puasa, tidak puasa, dan dia tidak malu mempertontonkan dirinya tidak berpuasa. Ini berarti dia tidak sabar dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah. Ya, gitu. Oke. Baik, semakin menarik Ustadz, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun kita akan jeda iklan sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan kembali Ustadz perbincangan kita mengenai sabar kunci kemenangan orang berpuasa. Nah Ustadz, sebenarnya bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita akan pentingnya bersabar ini? Silakan Ustadz. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, paling sempurna.
Kalau ditanya siapa orang yang paling sempurna sabarnya? Rasulullah. Siapa orang yang paling kuat syukurnya? Rasulullah. Siapa orang yang bisa dijadikan suri tauladan dalam semua sendi kehidupan? Rasul kita Muhammad SAW. Termasuk dalam kesabaran. Nabi SAW ketika berpuasa, beliau sangat bersabar. Makanya beliau tidak banyak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip untuk bisa membuat rusak nilai pahala. Dengan cara apa? Beliau membanyakkan ketaatan, bersabar dalam ketaatannya. Beliau mencontohkan kalau makan pun secukupnya. Berbuka dengan kesabaran. Bukan kayak kita. Segala hantam habis. Bila perlu gorengan tambah. Ya, bubur tambah. Rasul berbuka hanya dengan 1 atau 3 butir kurma dengan air zam-zam. Itu sabar. Kalau tidak sabar, Masya Allah. Ketika dia berbuka semuanya dihantam, maka yang jadi masalah tarawihnya bermasalah. Dari perut naik ke mata, sholat 23 rakaat, nguapnya 76 kali. Karena memang itu terjadi. Maka dari itu sabar. Rasul berpuasa dalam kesabaran. Membaca Qur'annya bersabar. Bahkan kita tahu ada pada masa-masa tertentu dalam Rasulullah berpuasa itu dalam keadaan berperang. Dan Masya Allah tetap menjaga adab dan kesopanan. Sabar dengan tutur kata yang baik. Doa-doa yang terindah. Dan itu semua dilakukan dalam keadaan yang sangat istimewa dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau marah pun ya tidak pernah dengan banyak kata-kata. Rasul tuh kalau marah Bunda, dia SAW tidak pakai kata yang panjang. Sedikit tapi mengena di hati. Dulu ketika dianggap tidak adil ketika penyerahan ghanimah harta rampasan perang. Rasul berkata, kalau Allah dan Rasul dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Itu nangis sahabat. Itu bedanya kualitas Nabi. Orang sabar, kalau berucap sesuatu langsung mengena pada hati. Kita ini kalau marah, dari pagi sampai siang, siang sampai sore, lanjut malam, orang tidak tahu kita marah. Sampai anak, mak marah ya? Iya, dari pagi marah. Ulangi lagi dari awal. Akhirnya kita disuruh ngulang marahnya dari awal. Ya. Nah, betapa istimewanya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun sedih, kita tahu ada tahun kesedihan namanya, Amul Huzn. Tahun kesedihan itu tahun di mana Nabi pernah merasakan kesedihan luar biasa ditinggal wafat 2 orang mulia. Yang beliau cintai, Abu Thalib pamannya dan istri tercinta Siti Khadijah. Beliau pun tidak pernah dengan meraung-raung, meratap-ratap. Dengan ujian yang begitu berat, beliau tetap bersabar. Nah, apalagi bulan suci Ramadan. Ya, kesabaran Nabi bertambah dengan ketaatannya. Kesabaran Nabi bertambah dengan kemuliaan, menjaga nilai kemuliaan di bulan puasa ini. Gitu. Luar biasa sekali ya Ustaz ya. Kata itu adalah sepotong hati ya Ustaz ya. Kata sepotong hati. Dia akan sampai ke hati kalau berasal dari hati ya Ustaz. Luar biasa. Tidak akan pernah sampai kecuali pun dari hati. Masya Allah, luar biasa. Nah Ustaz, kalau sahabat sendiri Ustaz, memaknai sabar ini seperti apa? Karena kan yang orang paling dekat dengan Rasulullah kan sahabat ya Ustaz ya. Yang sering bersama Nabi, kemudian ikut berjuang bersama. Ini seperti apa sih Ustaz? Ketika ditanya siapa orang paling berat ujiannya dalam hidup, para nabi dan rasul. Tidak ada orang yang paling berat ujiannya dalam dunia ini sejak zaman dulu sampai sekarang. Kalau bahasa gaulnya sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan. Yang paling berat ujian itu adalah para nabi. Sesudah mereka siapa? Orang-orang yang dekat dengan Nabi, para sahabat. Itu orang-orang berat. Kita ini sepersekiannya. Jadi jangan merasa kitalah yang paling berat masalah. Nabi dan para sahabat itu berat ujiannya luar biasa. Jadi yang punya masalah hari ini, jangan banyak mengasihani diri. Ya Allah, why me, kenapa aku? Kata Allah, why not, kenapa tidak? Yang paling berat masalah itu para nabi. Nabi Ayub diuji dengan 18 tahun sakit. Ya, beliau bersabar. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendapati wajah ayahnya. Ditinggal wafat ibunya ketika umur 4 tahun. Tinggal lagi kakeknya, ditinggal lagi paman. Semua meninggalkan Nabi dalam keadaan yatim. Tapi Nabi menjadi orang yang paling sabar. Belum lagi nabi-nabi yang lainnya dengan ujian yang begitu berat. Ya, bahkan para sahabat pun sama. Bagaimana kemudian mereka bersabar menjalani kehidupan yang begitu berat? Tidak ada kemudahan. Bahkan Nabi dan para sahabat itu tidurnya beralaskan tikar kasar, terbuat dari kulit dan rerumputan. Kalau bangun tidur membekas pada punggung dan pipi mereka, saking kasarnya pelepah kurma. Bahkan mereka pernah dalam sebuah riwayat makan daun kering yang direndam beberapa hari agar hilang racunnya. Lalu dimakan bersama dengan keluarga dan mereka menjalani semua dengan kesabaran. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa sabar? Karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat berpeluh berjuang bagi mereka. Makanya kalau kita menganggap dunia ini bukan tempat tinggal,
kita bisa sabar. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Tempat tinggal kita di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Adam, ayah kita pertama, tinggalnya di surga. Kita pun akan balik ke kampung halaman kita nanti di surga. Maka hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah, tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Dan ketika kita lulus menghadapi ujian musibah hidup di dunia ini, kita akan pulang menuju ke surganya Allah yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Makanya dunia ini makanul musibah, tempatnya musibah, tempatnya capek. Maka perlu kita kuatkan dengan kesabaran-kesabaran. Nah, Ramadan ini kunci kemenangan orang yang berpuasa itu adalah kesabaran. Dia ngelatih kita, 30 hari ini kita dilatih agar bersabar. Jadi orang yang terbiasa lapar. Banyak saudara kita yang mungkin seperti kita, bukan hanya di bulan Ramadan, sabar. Kemudian kita bersabar dengan segala macam ketaatan. Malam-malam kita bangun untuk sholat, siang-siang kita berpuasa lapar-lapar, Masya Allah. Semua adalah proses riyadhah, syahrul riyadhah, bulan kita latihan agar bisa menjadi orang yang menang selesai dari bulan puasa ini. Begitu. Oke, Bang Bulio. luar biasa. Tapi Ustadz, kadang-kadang sabar ini jadi tameng atas ketidakadilan yang terjadi nih Ustadz. Ini sebenarnya gimana gitu? Seperti apa itu maksudnya? Misalnya ada bos atau di suatu pekerjaan ya Ustadz ya, karena si A dapat gaji besar padahal kinerjanya kurang oke, yang B tidak oke juga tapi gajinya kecil seperti itu. Yes. Ketidakadilan yang terjadi di kantor seperti itu. Misal, Ya. nah ini jadi yang lain bilang ya sabar aja gitu. Ini gimana nih Ustadz memahami sabar dalam konteks seperti itu? Ya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, minta tolong kepada Allah lewat sabar dan sholat. Kenapa sabar digandengkan dengan sholat? Karena ada kemiripan. Sholat itu bergerak. Sabar itu tidak diam. Sabar itu bergerak. Kalau ada ketidakadilan yang kita rasakan dalam sebuah pekerjaan, bukan berarti sabar. Sabar, mati habis itu dia. Itu orang yang bodoh namanya. Sabar itu bergerak. Sabarnya orang miskin bergerak sungguh-sungguh biar jadi kaya. Sabarnya orang yang bodoh bergerak, belajar biar dia jadi pintar. Itu sabar itu artinya bergerak. Makanya dalam Quran, sabar ini digandengkan dengan sholat. Bermakna bahwa orang yang sabar itu tidak diam. Orang yang sabar itu berikhtiar, bergerak. Tapi dia menyandarkan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dia tahu bahwa semuanya pasti yang terbaik dari Allah. Makanya orang bersabar itu tidak pernah lepas dari yang namanya doa. Doa itu, kata Ali bin Abi Thalib, bagi orang sabar, ketika Allah mengabulkan doaku, aku bersyukur kepada Allah. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih bersyukur. Kenapa? Ketika Allah mengabulkan doaku, itu keinginanku. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan keinginanku, itu keinginan Allah. Dan Allah lebih tahu dibandingkan diriku. Orang sabar itu, dia punya husnuzon yang luar biasa. Wa fihi khairan katsira. Selalu ada hikmah dari apa yang sudah terjadi ini. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmah-hikmahnya. Ya, subhana ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin sia-sia Allah ciptakan sesuatu. Jadi sabarnya orang ketika di dalam pekerjaan ada kezaliman, bergerak cari keadilan. Bagaimana caranya? Buka ruang diskusi. Ajak ngobrol pimpinan kita, sampaikan alasan kita, bertabayunlah dengan baik. Begitu orang yang bersabar, bukan diam, ujung-ujungnya ya Allah, tensi naik. Ini masalah. Berat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke Ustadz. Ustadz sebenarnya selain berpuasa nih Ustadz, puasa ini kan pasti untuk melatih orang yang bersabar Ustadz ya. Apakah ada amalan-amalan lain Ustadz untuk senantiasa melatih diri kita senantiasa untuk bersabar ini? Bersabar di bulan suci Ramadan tentunya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya. Orang yang bersabar itu di antara amal-amal yang biasa dia lakukan adalah pertama, dia selalu berzikir. Berzikir menyebut nama Allah, khususnya zikir-zikir yang menenangkan hati. Contoh ya, zikir dalam Quran namanya zikir ma'thur. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditimpa kesulitan mau dibakar. Ya, dan ini ada di dalam Quran surah Ali Imran. Beliau bersabar luar biasa dengan beratnya ujian saat itu. Dan ini boleh dibawa di bulan suci Ramadan. Apa zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu zikir penguat hati. Cukuplah Allah bagiku dan hanya Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Saat ada orang yang menyakiti kita, saat tidak ada yang mau membantu kita, ngetok rumah tetangga, tidak ada yang membukakan untuk kita,
ada pintu pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi bulan puasa banyakkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, ketika Nabi Yunus alaihi salam dimakan sama ikan Zunnun, Nun nama ikannya. Bayangkan tidak ada yang menolong, sabarnya Nabi Yunus luar biasa. Sabar bukan main, 3 kegelapan, gelap perut ikan, gelapnya malam, gelapnya lautan. Nabi Yunus berdoa dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Ini digunakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang sabar itu, dia tahu bahwa ketika dia bersabar, dia diam dan dia berdoa, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat rahmat untuk memintakan ampunan buat dia. Dalam riwayat Tirmidzi, suatu saat Abu Bakar As-Siddiq, Bunda kenal Abu Bakar As-Siddiq? Di mana kenalnya Bunda? Itu sahabat Nabi. Suatu saat itu pernah datang Arab Badui, itu mencaci maki Abu Bakar. Nabi di sebelahnya. Jadi Abu Bakar tuh dikata-katain, dihina-hinain. Abu Bakar diam sambil berzikir. Rasul dekat dengan, makin dikata-katain, makin dia makin tenang, makin zikir. Sampai ketiga kali dikata dengan kata-kata yang tidak nyaman, baru tidak sampai lagi, tidak nahan lagi, marah Abu Bakar ini. Dasar kamu, disebut gitu ya. Akhirnya Rasul pergi. Rasul pergi, Bu. Setelah Rasul pergi, Abu Bakar mengejar Nabi. Ya Rasul, kenapa kau pergi? Wahai Abu Bakar, ketika kau dicaci maki dan kau diam, kau bersabar, malaikat turun memintakan ampunan untukmu. Dan aku makin merapat padamu, semakin banyak malaikat turun ketika kau makin bersabar. Tapi ketika kau marah, kau membalas cacian dengan cacian, seketika itu malaikat pergi, lalu datanglah syaitan, dan aku tidak mau mendekat dengan syaitan, makanya aku lari. Makanya orang yang sabar itu, dia didekati oleh orang-orang yang mulia dan malaikat yang mulia. Sabar, banyak-banyak zikir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke, luar biasa. Artinya selain berpuasa, perbanyaklah berdoa, berzikir ya Ustaz ya, agar kesabaran kita senantiasa dilatih dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Ustaz, kita masih akan lanjutkan. Nanti akan ada pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Salsabila dari Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Tapi kita jeda iklan sebentar Ustaz, dan pemirsa tetaplah bersama kami, tetap di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Baik, di sesi kali ini saya akan memberikan kesempatan bagi ibu-ibu dari Majelis Taklim Salsabila Desa Mangkol, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah untuk bertanya kepada Ustadz Haji Kemas Mahmud. Silakan Ibu. Perkenalkan nama terlebih dahulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Susmawati, Masjid Taklim Salsabila. Sabar kunci kemenangan selama bulan puasa, tapi banyak permasalahan yang dihadapi baik dari keluarga, anak, dan suami. Bagaimana Pak Ustadz untuk
menghidupkan kesabaran dari ujian Allah untuk diri saya sampai selama bulan puasa dan sampai berakhirnya Masya Allah. bulan puasa. Itu Oke, aja. luar biasa. Terima kasih Bu Susmawati ya Bu ya. Atas pertanyaannya bagaimana membangun kesabaran, utamanya dalam rumah tangga, nih, dalam keluarga. Silakan Ustaz. Baik, Bunda Susmawati yang disayangi Allah, kita tahu bahwa manusia ini tidak luput dari yang namanya masalah. Pasti ada masalah di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan. Dan seperti tadi disampaikan, masalah itu yang paling banyak kalau dilihat tuh dari 3. PHK. P-nya pekerjaan, H-nya hutang, K-nya keluarga. Ada orang diuji dengan pekerjaan, tapi ada yang pekerjaannya oke, tapi masalahnya di hutang. Ada yang pekerjaan mantap, hutang nggak ada, masalahnya keluarga. Dan paling banyak nih keluarga. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan pasangan hidupnya. Dan semua ini adalah bagian dari warna-warna cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk menjadi jalan ampunan dosa dan mudah-mudahan jadi peningkat derajat kita di sisi Allah. Jadi satu, terima aja dulu bahwa masalah ini adalah sebuah keniscayaan. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Rasul tuh kalau menerima sesuatu yang tidak sesuai harapan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sama-sama. Ala kulli hal. Artinya segala puji bagi Allah atas semuanya, atas segala sesuatunya. Jadi kalau tidak sesuai saja Allah diajarkan mengucapkan alhamdulillah. Jadi nerima dulu kita ridha dengan segala ketetapan ini. Biar ini jadi penggugur dosa kita, peningkat derajat di sisi Allah. Kalau sesuatu sesuai dengan harapan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Beda. Jadi satu, sesudah kita mengucapkan syukur, kita menerima. Lalu bagaimana kemudian menjaga keluarga ini agar mereka kemudian dengan segala ujian yang ditimpakan kepada kita terhadap keluarga ini, maka belajarlah untuk kemudian menjadikan ini sebagai syarat kita untuk naik derajat di sisi Allah. Nah, misal masalah keluarga ini kalau tidak salah, misalnya kalau tidak suaminya, mungkin anak-anaknya. Dan ini pasti pun telah diterima oleh para nabi. Nabi-nabi pun begitu Bunda. Ada yang istrinya tidak solehah, nabi itu. Ada Siti Asia yang justru beliau wanita soleha, suaminya yang bermasalah Fir'aun. Ya. Ada yang diuji bapaknya yang bermasalah, Nabi Ibrahim punya ayah yang tidak taat kepada Allah. Ada Nabi Nuh yang diuji anaknya yang tidak mau taat, Kan'an namanya. Semua ini adalah bagian dari cara Allah mengangkat derajat seorang hamba ketika dia bersabar. Ya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah minta kepada Allah agar anak-anak kita atau siapapun yang diuji ini diberikan hidayah oleh Allah. Tidak boleh berhenti berdoanya. Saya udah berdoa Ustadz, anak saya jadi anak yang soleh, tapi tidak soleh-soleh, padahal namanya Muhammad soleh. Bagaimana ini Ustadz? Berdoa lah. Sampai kapan ya? Sampai mati. Karena kita tidak tahu kapan Allah menjadikan anak kita soleh. Betapa banyak anak menjadi soleh sesudah orang tuanya meninggal dunia. Dan demi Allah, ini bukan karena hebatnya sang anak, doa ibunya yang hebat dulu ketika masih hidup. Jadi yang namanya hidup ini, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah ketika diuji dengan masalah keluarga. Saya punya kisah, ada seorang ibu, 3 anaknya bermasalah semuanya. Ibunya berdoa, Rabbi habli minas salihin. As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri hamba anak yang soleh. Dia berdoa lagi, doanya Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Tiap saat mintanya begitu. Sampai meninggal, anaknya itu belum berubah. Tapi apa yang terjadi? Allah kasih hidayah. 3 dari anak itu 2 hafiz Quran 30 juz jadi imam hari ini di daerah Bandung Selatan. Kita tidak pernah tahu. Maka tetap baik sangka sama Allah. Ketika ada ujian, masalah, berlatih dalam puasa ini bahwa segala sesuatu ada waktunya. Puasa nih kita tidak makan, tidak minum. Sampai kapan? Sampai nanti buka puasa. Ada waktunya berbuka. Tidak akan selamanya kita lapar terus. Begitulah dalam hidup. Tidak akan selamanya kita susah terus. Ada masanya Allah akan berikan karunia dan semua itu berbuah menjadi sesuatu yang indah di kemudian hari. Fasabrun jamil. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah yang tidak akan pernah lelah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bunda Susmawati, semoga dikuatkan Allah, rumah tangganya sakinah, anak-anaknya salih dan salihah.
Oke, luar Amin biasa. ya rabbal alamin. Kalau gelap sudah terlalu pekat, artinya pagi sudah matahari sudah mulai muncul ya Ustadz ya? Betul. Seperti Kadangkala di balik gelap itu segera muncul yang namanya fajar. Oke. Semakin dia gelap, makin mendung, makin segera turun hujan. Ada pergantian episode dalam setiap kehidupan. Oke, luar biasa. Ibu-ibu, kita masih ada satu pertanyaan lagi, silakan yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Ya, silakan Ibu. Diperkenalkan nama dulu ya Bu. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Iya dong Bunda. Jadi tambahan. Ustadz, saya mau bertanya boleh? Boleh. Boleh saya menjawab? Saya bertanya, sabar untuk tidak bermaksiat ya Ustadz. Ustadz, saya kan sudah sepuh. Di dalam dunia saat ini yang tidak baik-baik saja. Allahu Akbar. Saya mempunyai putra, putri, juga cucu-cucu. Kebetulan anak-anak saya sudah menikah dan sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, saya ada cucu yang tinggal di rumah saya. Mereka kuliah karena orang tuanya jauh dari luar kota. Bagaimana cara saya untuk mendidik atau apa ya kira-kira agar cucu saya tidak bermaksiat, Ya sabar. terutama di dalam bulan puasa. Yes. Makna maksiat itu kan luas Ustadz, Ya. terutama diri saya sendiri. Kalau ada tetangga misalnya nih, misal datang ke rumah, tentu saja kita terima ya Ustadz. Lalu ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya gibah. Nah, kan kita diam saja, diam. Ya. Tapi mau ngusir nggak mungkin. Ya, ya. Gimana cara kita menyikapi orang tersebut? Itu pertanyaan seksi pertama. Kedua, untuk cucu saya. Maklumlah remaja saat ini. Benar, Bunda. Kita kan tidak tahu. Apalagi saya sering di bulan Ramadan, alhamdulillah kalau sehat, pergi ke masjid. Mereka kadang kan ada halangan, Ya, ya. karena perempuan, diam di rumah. Ketika saya pulang, mereka ramai bersama teman-temannya. Saya bilang, ini Mbak, kan bulan puasa, sebaiknya beribadah. Saya tidak mau nerima, nggak mungkin Nek, kata dia. Mereka akan datang. Kasih bahasa yang halus. Jangan kasar. Saya ada tugas, gitu aja. Ya. Agar mereka tidak tersinggung dengan teman-temannya. Bagaimana cara mengatasi teman-teman yang suka bertandang di bulan puasa, terutama di malam hari. Sekian pertanyaan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa namanya Ibu tadi? Oh ya lupa. Nini Krisawati dari Oke, Ibu Masjid Nini ya. Sasalbillah. Oke, baik. Terima kasih Bu Nini. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz terkait dengan gimana mendidik anak dan cucu keluarga dalam hal ini untuk tetap tidak bermaksiat, utamanya di bulan Ramadan. Baik. Dalam kaidah mendidik, kita tahu ada sebuah nasihat ulama, takallamu ala qadri ukulihim. Berbicara dan didiklah, allimu auladakum laisa fi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian karena mereka tidak hidup di masa kalian. Zaman mereka tidak sama dengan masa kita. Mereka zaman milenial, kita zaman kolonial. Mereka generasi now, kita generasi wow. Mereka tidak sama dengan kita. Maka kita harus mafhumi bahwa ketika mereka menghadapi dunia yang luar biasa, sebagaimana kata Bunda Nini tadi, tidak baik-baik saja. Benar. Maka kita harus menyiapkan sesuatu yang sangat istimewa. Apa dia? Kesalihan orang tua berbanding lurus dengan ketaatan anak di suatu masa. Jadi kesalihan orang itu dulu yang harus kita jaga. Bunda, ayahandanya, kakek, neneknya harus menguatkan kesalihan. Tidak bisa.
Ketika lahir anak berkualitas, biasanya ada kualitas ibadah yang menjadi dawam orang tuanya. Dan itu efek. Bahkan dalam Quran surah Al-Kahfi itu, kalau orang tuanya solih, betul-betul soleh, akan dijaga keturunan itu sampai 7 keturunan dijaga dalam kebaikan. Walaupun ada yang tidak semuanya baik. Tapi ini mengatakan bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, berbanding lurus kesolihan orang tua bisa membuat kemuliaan kepada anak sampai 7 keturunan. Jadi pertama, kita lihat ke dalam diri, refleksi diri bahwa kalau anak kita, keturunan kita pengen jadi orang baik, kitanya dulu harus baik. Harus tuh. Mereka jadi baik, bonus dari Allah karena ngelihat kita orang tuanya bersungguh-sungguh jadi orang baik. Yang kedua, bikin kenangan terindah dalam hidup mereka. Tegas tidak harus keras, ya. Marah tidak harus marah-marah. Beda marah dengan marah-marah. Kita dengan Nabi bedanya cuma sedikit kan? Nabi sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Berarti kita sama Nabi bedanya cuma sedikit. Tapi macam langit dan bumi. Makanya kita harus bikin kenangan terindah kepada anak kita. Ini penting udah, bikin kenangan terindah. Apa contohnya? Momentum berbuka puasa ini bikin nasihat sebelum berbuka, misal. Bikin kebiasaan itu. Nah, 10 menit sebelum berbuka duduk semua. Nenek mau bicara, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Tausiah. Bikin kenangan. Wallahi, itu akan dirindukan ketika nanti kita tiada tinggalkan dunia ini. Ya, atau bikin kegiatan tahajud bersama atau tarawih bersama. Bikin kegiatan yang jangan sampai nanti tidak kita lakukan ini. Harus ada momentum yang rutin kita lakukan di bulan Ramadan. Kesolihan keluarga namanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita hafal Yasin ayat 12. Sesungguhnya kami pasti menghidupkan orang yang mati dan kami pasti menuliskan, mencatat bekas-bekas yang ditinggalkan. Orang tua harus meninggalkan bekas terindah. Itulah yang menjaga anak-anak kita hari ini. Pertama tadi, kita jadikan bahwa kita harus jadi pribadi lebih baik, soleh. Yang kedua, kita bikin kenangan terindah. Biar mereka bisa membekas kalau kita tiada. Dan yang ketiga, ikat semua ikhtiar kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bertawasul bid-doa. Tahu tawasul dengan doa? Dengan amal. Dulu ada 3 orang yang terkunci dalam gua. Mereka tidak bisa keluar. Kenapa mereka bisa keluar? Mereka berdoa sama Allah, menyebut amal-amalnya. Ya Allah, saya punya orang tua, ya Allah. Orang tua saya sudah tua dan saya tidak pernah membuatkan apapun. Kalau saya bawa susu, saya tidak akan pulang ke rumah. Kecuali saya berikan dulu ke orang tua saya, ya Allah. Istri saya kadang-kala menunggu dalam kelaparan. Tapi cinta saya sama kedua orang tua saya. Kalau kau ridho dengan amal ini, bukalah pintunya, ya Allah. Terbuka tuh. Ada yang memberikan ini, ada yang disebut amal. Jadi, sebut amal kita. Ya Allah, hamba minta padamu, solehkan anak hamba. Hamba berikhtiar puasa begini-begini, insyaallah. Mudah-mudahan itu jadi kebaikan, Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ustadz, sebenarnya kita masih pengen bahas lagi, tapi kita terkendala waktu nih, Ustadz, karena keterbatasan waktu. Ya, Silakan ya. Ustadz memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita dan juga ditutup dengan doa. Silakan. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puasa ini adalah bulan yang mengajarkan kita kesabaran. Dan sabar artinya menahan diri. Tahan diri kita dari perkara-perkara yang membuat Allah tidak ridha dengan ibadah puasa kita. Tahan mata kita dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Tahan telinga kita dari mendengar kata-kata yang tidak baik. Tahan lisan kita dari menggibah, mencaci maki orang lain. Tahan seluruh tubuh kita dari makanan haram, minuman haram, dan perbuatan haram. Ikhtiar kita bersabar adalah bagian dari kita ingin berhasil untuk mendapatkan kemuliaan dan ketaatan kita disempurnakan Allah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menolong kita, menjaga kita, menguatkan kesabaran kepada kita semua, dan kita dipantaskan menjadi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang mempertemukan kami dengan bulan suci yang mulia ini. Wahai yang telah mentakdirkan kami bertemu dengan bulan Ramadan ini. Ya Rabb, Kau berjanji mengabulkan doa orang-orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Maka jadikan saat ini menjadi saat mustajab doa kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun aib-aib kami ya Allah. Ampuni kami yang sering tidak ridha dengan ketetapan dan keridhaan darimu ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andai kau cinta kepada hambamu yang pandai bersyukur, golongkan kami jadi ahli syukur ya Rabb. Andai kau sayang kepada hambamu yang pandai bersabar, pilih kami jadi orang yang sangat sabar menghadapi sebanyak apapun ujian-ujian dalam kehidupan. Ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon meminta perlindungan. Kuatkan kami, jaga keluarga kami ya Allah. Sayangi kami dengan kebaikan dan kemuliaan. Berkahi anak keturunan kami, berkahi rezeki kami, berkahi ya Allah umur kami. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz Haji Kemas Mahmud yang telah memberikan tausiahnya pada syiar Ramadan di kesempatan sore hari ini. Kita berharap ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Haji Kemas Mahmud, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Saya, Mulyo Widodo, beserta seluruh kerabat kerja petugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.